Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan kita Juventini Palembang atau dengan nama komunitas kami yaitu Juventus Club Indonesia Chapter Palembang. Nah, kali ini kita akan kembali podcast ya. Dan tema malam ini kita akan membahas review pertandingan Juve saat menghadapi Spezia kemarin dan menganalisa dan memberikan prediksi pada pertandingan Juve versus Lazio nantinya. Nah, seperti biasa, kami malam ini full tim nih hostnya. Partner-partner malam ini lengkap. Ada Bung Jaka dan ada Bung Asep. Mantap. Jadi sempat kemarin Bung Jaka absen ya. Mungkin Absen dulu. ada kemarin kenapa itu? Absen ya. Ketinggalan properti. Oke, properti. Oke. Siap. Nah, untuk malam ini yang pasti kita mengundang bintang tamu yang berbeda tiap pekannya, tiap podcastnya ya. Dan kali ini kita kedatangan Bung Freddy. Nah, bisa perkenalan singkat dari Bung Freddy ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Freddy Salam dari warahmatullahi wabarakatuh. anggota tim Hore Timur Divisi Palembang. Timur itu apa Timur ya? ya? Supporter. Ya, Itu aja ya. aja. Oke, siap. Nah, Oke, Bung seperti biasa Freddy, kita- mantap. kita akan bahas tadi udah tahu kan temanya Bung Freddy ya? Tema yang akan kita Ya. bahas malam ini. Oke, siap. Nah, kita mulai dari review pertandingan lawan Spezia nanti. Kemarin maksudnya ya, kemarin. Menurut Bung Freddy, ini langsung aja aku spesial untuk Bung Freddy untuk pertama kali untuk membahasnya. Bagaimana permainan Juve, pokoknya secara keseluruhan lah hasil pertandingan antara Juve versus Spezia kemarin. Kalau dilihat pas babak pertama sih gak enak lihatnya. Kalau sudah pas masuk Morata baru berkembang main Juve. Oh, monoton ya, Ya. babak pertama itu ya, monoton ya. Iya, monoton. Itu kenapa itu? Kalau menurut Bung Freddy, monoton tuh kurangnya di mana itu? Nggak ada striker murni kayak Morata buat Hmm. nyari ini, Benar. nyari ruang kosong. Buat Fokusnya space ke Ronaldo terus. Wah, setuju. Oh, berarti antara Ronaldo sama Kulusevski itu sebenarnya tipenya hampir sama gitu ya, enggak bukan termasuk target Iya, man gitu. sama buka ruang. Oke. Nah, ini sekarang ke siapa ya? Ke Bung Asep dulu lah. Kalau menurut pendapat Bung Asep, gimana tuh pertandingan Juve semalam? Kalau aku ya, ini review jujur lah ya. Babak pertama tuh saya nonton full apa namanya tuh, full babak pertama tuh rasanya aduh. Ya kayak biasa lah main Juve berapa match pertandingan kemarin kan. Sampai Apa? ya membosankan. Bosankan. Ya, itu benar. Dan akhirnya tahu nggak puncaknya tuh pokoknya menit ke 60 sebelum gol Morata tuh beneran ini gue tinggal tidur sumpah saking rasanya tuh udah entah apa ya maksudnya tuh mungkin gue Juventini karbitan lah entah atau gimana tapi memang udah saking membosankannya kayak lihat gila permainan Juve nih udah kayak susah lah dijelasin lah pokoknya kan tapi alhamdulillahnya tuh pas waktu Padahal cuma lawan Spezia ya. itu Iya, papan bawah. Jauh Tim papan papan bawah. untungnya tuh ya pas waktu bangun untungnya lihat highlight oh menang di grup juga udah banyak chat tuh kan oh lihat-lihat wah udah kayaknya udah kalimat-kalimat kan udah kalimat-kalimat pujian serta-serta itu oh berarti menang juga udah Bener. ya. Oke. Nah, jadi menurut Bung Asep gitu ya. Nah, sekarang ke Bung Jaka sedikit apa ya pendapatnya gimana tuh pertandingan Juve semalam? Sebenarnya kalau di prediksi dari awal sebenarnya memang yakin menang ya. Karena lawannya Spezia, tapi ternyata pas ditonton ternyata di luar dugaan Spezia juga berapa kali babak pertama sering banget nyerang Juventus. Iya kan dia kan menang ball possession Untungnya kan menang ya. dia kan 55 banding 45 Iya, malah. makanya. Waduh. Babak pertama memang ya sepakat lah kita memang Juventus mainnya ya gitulah pokoknya. Sulit Keseluruhan musim inilah. diungkapkan dengan kata-kata ya. Diungkapkan ya. Iya, diungkapkan. Kita beruntung sekali pokoknya babak kedua Morata masuk
sama Bernadesi tumben-tumbenan. Tumben-tumbenan ya. Walaupun dia bagus, Jadi belum ada pujian untuk dia ya. Walaupun dia main iya, bagus, belum ada pujian ya. untung dia malam tadi ada kerasukan apa gitu. Oke. Akhirnya Oke. Juventus bisa menang. Oke, siap. Nah, kalau menurut aku sendiri, ya memang sih sempat, walaupun aku nggak nonton dari awal sih, mungkin sempat kebangun di menit berapa ya semalam itu, menit 10 atau 20. Cuman memang kalau ngelihat pertandingan babak pertama itu kayak Juve itu kebingungan kayaknya. Kebingungan gimana ya? Apalagi Spezia itu kan mainnya kan ngepres kan. Aku lihat kemarin semalam itu dia mainnya ngepres. Jadi Juve itu kelihatan susah untuk berkembang permainannya. Nah, alhamdulillahnya mungkin Pirlo udah dapat wangsit atau gimana ya. Kalau menurut aku dia pergantian di babak kedua itu menurut aku ya lebih baik dibanding saat waktu lawan Hellas Verona kemarin. Jadi ada Tepat ya. niat untuk menang tuh. Iya, niat untuk menang tuh ada kan. Hmm. Kalau waktu lawan Hellas kemarin kan dia posisi Iya, benar. bisa makan kedudukan menggantikan Chiesa dengan seorang back. Berarti kan logikanya kita Juve ini bertahan nih cukup puas dengan skor 1-1. Nah, semalam itu menggantikan apa kalau nggak salah Prabota itu kan seorang back digantikan dengan seorang Bernadesi, walaupun mainnya masih di posisi back sayap. Cuman peran dari Bernadesi itu sendiri hidup di situ kan. Nggak tahu kan kayak Bung Jaka tadi apa kerasukan apa gitu, kita tahu juga ya, tapi memang patut diakui untuk malam itu Bernadesi memberikan perbedaan gitu kan dengan 2 asisnya. Berkat 2 asis itu menjadikan 2 gol untuk Juventus. Itu aja sih. Iya. Jadi berarti kayak apa ya maksudnya tuh semalam tuh pertandingannya tuh memang pas waktu babak kedua tuh ada seseorang yang jadi game changing ya, perubah permainan. Iya, pembeda banget. Nah, Benar. Dan Nah. harus diakui walaupun kita kemarin sempat bahas menganggap dia Lord, Lord. cuman kita harus menarik sementara kata-kata itu. Untuk pertandingan benar, semalam. berarti kayak gini lah, alhamdulillahnya mereka apa namanya tuh dia tuh berarti kayak denger ocehan kita lah ya. Oh, dengar, mungkin dia nonton, mungkin kemarin nonton dia podcast. mungkin. Salah satu viewer di semalam dia nonton Mungkin itu. ini kuping Bernadesinya kepanasan mungkin. Oh bisa jadi. Nah, bener. Ada yang Nyampir. ngasih tahu mungkin. Ya bisa jadi. Oke. Kalau menurut Bung Freddy gimana? Ini kira-kira kalau dipilih man of the match-nya pertandingan semalam? Menurut pribadi aja. Kalau Soalnya kan pribadi banyak sih pengen versi-versi kan. sih Bernadesi sama ini sih Demiral. Beda Demiral ya? Gila. Satu Benar, aja, setuju satu. Demiral. Di antara dua itu yang Di antara dua paling ya? menurut Bung Freddy paling paling man of the match lah, pokoknya satu orang aja di antara dua itu. Kalau saya sih Demiral sih sebenarnya. Oh Demiral. Demiral ya. Oke, Demiral ya. Oke. Memang sih dia. Itu Terlepas kenapa tuh dari alasannya milih Demiral tuh kenapa? Soalnya berapa kali dia ngeblok serangan Spezia sih. Oh, Iya, gitu. benar. Jadi Teringat walaupun kayak lihat ini, Spezia. lihat Hmm. Paulo Montero sih. Oh, Wow. iya, iya. Nostalgia ya jadi. Titisan Montero jadi. keras. Langsung Ini Bener kayaknya itu. Juventus ini jangan Keras awas ya. ini. Tapi kalau untuk aku juga sih agak sedikit setuju ya sama apa namanya itu Bung Freddy tadi kan. Pas waktu mungkin menurut gua kayak gini, kenapa Bung Freddy apa tuh milih Demiral tuh lebih ke arah seandainya ini ya. Kalau misalnya babak pertama tuh kan kita kena serang terus kan sama Spezia tuh kan. Itu kalau misalnya udah nggak ada Demiral yang main lagi up perform kayak gitu, Juve kebobolan duluan misalnya kan Juve udah kebobolan keduluan pas waktu babak pertama tuh gua rasa mustahil comeback bisa 3 gol apa jadi 3 gol di babak kedua tuh. Benar Turun bisa mentalnya bisa gitu jadi. Iya, pasti turun Up mentalnya and down, udah. Apalagi soalnya kan kan berapa ini Ya. Spezia-nya kan berapa kali kan bunuh tim raksasa juga. Spesialis pembunuh tim besar ya. oh Iya, Milan benar-benar kemarin dia ngalahin Milan Lawan ya. Milan kemarin kan dia menang Iya, 2-0 main kan. 2-0. Oh iya benar. Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau untuk man of the match, sebenarnya kita nih kayak nggak tahu, kita udah janjian atau nggak, kita sebenarnya nggak ada janjian ya. Aku setuju dengan kalian bertiga, memang man of the match itu jatuhnya kepada Demiral.
Cuman aku tetap kasih applause lah buat Bernardeschi untuk usahanya, karena dia menjadi apa ya, inisiator 2 gol Juventus. Cuman mau nggak mau, aku lebih apa ya, pilihan hatinya jatuh kepada Demiral. Ya karena gini, kalau menurut aku permainan Demiral tuh konsisten dari awal. Hmm. Bisa kita lihat bahwa Juve itu kan mainnya memang monoton di bawah awal, cuman karena kokohnya Juve di belakang itu terselamatkan dari kebobolan. Ya itu mungkin faktor penting juga. Seperti kata Bung Asep tadi, kalau seandainya Juve pada babak pertama itu kebobolan atau ketinggalan terlebih dahulu, mungkin hasilnya berbeda gitu kan. Benar itu. Jadi ya, maka dari itu ya aku memberi pilihan kepada Demiral. Ya karena bisa kita lihat dari ball possession aja Spezia itu babak pertama lebih sering loh megang bola. Totalnya itu sudah 55 banding 45 gitu kan. Tapi berhubung itu tadi Demiral bermainnya bagus, dari beberapa kali tembakan Spezia itu berapa kali ya? Cuman ada satu shot on goal. Dan sisanya itu diblok gitu kan, dan rata-rata itu Demiral yang ngeblok tendangan Spezia itu. Benar. Jadi ya itulah, menurut aku faktornya itu sudah paling apa ya, paling berpengaruh untuk permainan itu. Gitu aja sih. Oh, jadi nggak ada yang pilih Bernardeschi nih? Terus, gimana ya? Pujian tetap ada, kalau bagi aku ke dia tuh ada, cuman kalau mau dibandingkan dengan Demiral ya sama-sama berpengaruh sih. Cuman lebih ke banyak pengaruhnya itu kalau seandainya faktor pengaruhnya dari Demiral itu nggak ada, ya mungkin Bernardeschi masuk juga belum tentu bisa menghasilkan gol kan gitu kan. Bukan berarti aku benci dengan Bernardeschi, bukan ya gitu. Benar itu. Aduh, nasib Bernardeschi ya, giliran sekali main bagus. Masih tidak sampai pujian itu. Kalau mainnya nggak labil sampai akhir musim, bakal didukung ya jadi man of the match. Oh ya, penting stabil dulu ya. Gue setuju. Nah itu intinya itu intinya. Jadi kalau cuma berpengaruh pada satu pertandingan itu belum gimana ya, belum bisa meyakinkan para fans gitu kan. Iya. Jadi diharapkan konsistensinya gitu kan. Kalau cuman bagus di 1-2 pertandingan aja ya agak gimana ya. Iya, lihatnya itu kan. susahnya tuh. Semoga aja lah konsisten sampai akhir lah ya. Amin. Amin. Nah, terus kan ngomong-ngomong, nanti next match kita nih kan bakal lawan ya lumayan keras lah, lawan lumayan kuat juga, ini Lazio lah. Papan atas pasti dia kan. Nah, Benar. jadi kalau misalnya ini kan dari saya pribadi pengen nanya ke kalian-kalian nih. Bakal prediksi pertandingan nanti gimana? Dan oke lah, kita sekarang kayak anggaplah coach online lah kan, bisa kalau misalnya starting line up siapa yang mau dipasang dan mau pakai strategi gimana kalau misalnya untuk ngadepin Lazio nanti. Mulai dari guest star kita dulu ya, Bung Freddy. Yuk, silakan. Bung Freddy ya, oke silakan. Yang pasti The Light itu cedera, kemungkinan ya pengennya Dragusin sih. Oh, Dragusin nemenin si Demiral gitu, duet sama Demiral. Iya. Bertiga ya. Demiral. Cuma pengennya kipernya si ini Om Buffon. Oh. Buffon ya. No, lebih percaya pada Buffon daripada Chesney gitu. Oh. Oke, itu agak susah soalnya musuh Lazio. Kalau musuh Spezia kemarin oke lah. Kalau musuh Lazio ini jangan. Oke, itu di Padahal tim intinya Chesney loh. Benar. Tim intinya Chesney loh. Kalau di mainnya suka naik turun juga si Chesney-nya. Kalau Buffon stabil. Tak konsisten ya. Oke. Kalau untuk di lini tengah, terus yang lain? Untuk di lini tengah lah. Tadi kan itu kan bagian Kalau belakang kan. Nggak bisa dihitung lagi. Nggak bisa diubah lagi. Sudah permanen tengah itu tiga trio itu ya. Sama Rabiot. Depannya? Kalau skor sendiri? Apa? Lanjut ke pemain depan. Lanjut pemain depan. depannya. Yang pasti Ronaldo lah ya. Ronaldo pasti. Udah jaminan itu. Kalau Morata mau starting line up tuh agak susah soalnya masih cedera ini sakit usus. Ntar dipaksain pingsan kayak musuh FC Porto nanti. Oh, belum bisa maksimal lah jadinya kan.
Kalau misalnya naruh Belum Morata bisa main maksimal. dari awal ya. Palingan babak 2 nih mainin Moratanya. Oke. Ya, next coba kalau kita dengerin dari Bung Jaka, Coach Jaka lah. Waduh, coach. Kak, Bukan coach Justin ya. Coach Justin. Gue tuh rapot rambut dulu kok, Jak. Arsenal dia kan. Iya, Arsenal ya. Kalau Arsenalisti. kalau aku sih ini sih ya kepengennya sama realistisnya mungkin agak beda ya. Tapi aku coba bicara yang realistis aja sih, yang sesuai keinginan Pirlo. Hmm. Jadi kalau menurut bacaan dari beberapa pertandingan, sebenarnya nggak berubah saat lawan Spezia kayaknya. Cuma mungkin di yang depannya, kalau memang benar kata Bung Freddy, kalau memang nanti Morata fit, pasti Morata yang dipasang ya. Terus kalau di sisi kiri kemungkinan, nah ini kemungkinan Bernadesi atau Ramsey ini yang kemungkinan antara dua itu. Karena kan Frabotta kemarin ini yang nggak bisa tampil lawan Lazio karena udah dapat kartu kuning. Nah jadi Akumulasi. Sandro kemungkinan jadi back, jadi 3 back lagi kan, 3 back kayak lawan Spezia semalam. Nah tinggal yang sebelah kirinya atau si Bernadesi dijadiin apa namanya? Dijadiin apa? Sayap kiri. Winger kiri. Mm-mm. Nah, tengahnya itu, nah siapa yang jadi cadangan belum tahu nih. Kemungkinan sih apa namanya McKennie mungkin cadangan lagi kali. Jadi duetnya Bentancur sama Rabiot. Tetap. Terus kanannya Jessa jelas ya. Kemungkinan sih gitu sih. Pagioli jangan diharapin lagi lah, nggak usah kita harapin. Nggak bakal main. Pirlo yang nggak suka atau gimana itu? Nggak bakal Iya, dipasang. walaupun kita pengen, tapi kemungkinan untuk dimainkan agak susah. Sama kayak Dragusin. Kita kan pengen lihat dia main sebenarnya. Cuma realistisnya kayaknya agak berat dimainkan. Masih belum berani Pirlo ya. Iya, kayaknya belum berani Pirlo. Apalagi lawan Lazio. Itu gitu. sih. Iya, itu sih kayaknya. Kalau dari ini apa itu? Bung Hoirul, Cairul. Oke, kalau menurut aku, kalau untuk starting line up mungkin hampir sama sebagian besar dengan saat lawan Spezia. Cuman kalau menurut aku sih, kalau menurut pendapat aku mungkin harus ada 1-2 yang mungkin diganti lah. Seperti kayak McKennie, kalau menurut aku memang memang dia kurang fit ya. Soalnya permainan dia dibandingkan dengan yang pekan-pekan sebelumnya itu berbeda. Jadi agak kurang kelihatan pada waktu lawan Spezia kemarin kan. Di babak pertama itu peran dia tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi pada saat babak kedua diganti kan, dia diganti oleh siapa kalau nggak salah, Aaron Ramsey kalau nggak salah ya. Iya, Ramsey kok. Ya Ramsey. Nah, tengah Juve itu jadi lebih hidup gitu kan. Tengahnya jadi lebih hidup. Termasuk juga dengan Bernadesi tadi. Jadi formasi aku lebih mendukung 3-5-2 itu karena memang inti dari ini kan di tengahnya itu kan. 3-5-2. Jadi paling enggak Juve itu harus kuasain tengahnya dulu. Kalau memang apalagi nanti kan lawannya Lazio nih, beda dengan Spezia. Kita aja lawan Spezia kemarin di babak pertama udah keteteran gitu kan, udah kewalahan. Apalagi dengan yang lawan Lazio ini, memang sih Lazio waktu pertandingan dia terakhir sebelum kan kemarin nggak salah dia memang sempat kalah kan 2-0. Cuman itu bukan jadi patokan sih. Plusnya dia juga di pekan saat Juve lawan Spezia kan dia sempat recovery tuh, lebih panjang recovery-nya. Oh dia iya, main benar. postpone kan, ditunda lawan Torino. Jadi dia pasti kan secara fisik lebih segar lah, lebih bugar Lebih gitu kan. siap ya. Itu juga jadi benar, jadi perhatian juga gitu. Juve mau nggak mau harus pinter-pinter jaga stamina. Jadi, pergantian pemain itu Pirlo juga harus tepat gitu kan. Nah, untuk depan sendiri kalau Ronaldo udah nggak bisa diganggu-gugat lah, apalagi stok striker Dybala cedera kan, nggak ada lagi. Paling alternatifnya ya Morata tadi yang karena memang baru sembuh dari cedera kan. Ya kalau menurut aku sih memang Pirlo masih belum berani kurasa jadi mengambil resiko takut cedera lagi kan. Ya paling strateginya mirip kayak Spezia kemarin. Dia jadi super sub gitu. Jadi Kulusevski dulu atau mungkin menit keberapa
tergantung lihat kondisi lah, kondisi di lapangan. Kalau menurut aku, kalaupun memang Juve bisa unggul tuh ada kemungkinan Morata nggak dimasukin, kecuali mengalami kebuntuan kayak lawan Spezia kemarin kan. Dan Itu aja sih kalau menurut aku. ya kalau dari aku sendiri ya, ini kan dari media juga katanya kabar Bonucci udah siap buat nanti next match lawan Lazio kan, sama Cuadrado juga. Oh, udah siap ya? Kabarnya. Tapi Kabar-kabarnya bener, aku dengar juga. dan kalau memangnya bener Bonucci balik sama Cuadrado balik, ya lumayan lah kan. Mungkin bisa di belakang, pasti kiper tetap Szczesny lah. Terus defender pasti Bonucci Demiral, kiri langsung pasang Alexandro, kanan Danilo. Nah, yang aku pengen nih di segi winger. Sekarang di segi wingernya nih, gue pengen di sebelah kanan Cuadrado. Kenapa gue nggak pilih Chiesa nanti ada. Nah, terus di sebelah kiri ini ya kita lihat lah kalau misalnya McKennie lagi apa namanya itu ya, sekarang kan bisa dibilang kan kemarin pas waktu lawan Spezia McKennie ratingnya bisa dibilang jelek lah kan, tapi nggak apa-apa, masih lah bisa dia bisa di kiri, ditaruh di kiri, gelandang kiri. Terus yang pasti di gelandang tengah dua tuh tetap lah Bentancur, Rabiot untuk sekarang kan. Nah, striker Ronaldo, nah gue pengen nih ini Kulusevski tuh udah jangan di starting dulu lah. Nah, yang gue pengen yang jadi temen Ronaldo di depan nih si Chiesa kayak gitu. Yang gue pengen jangan 3-5-2. iya, jangan ditaruh di belakang lagi. Dua sejajar gitu. Mm-mm. Dua sejajar atau Chiesa itu di belakang Ronaldo gitu. Yang pasti Nggak sejajar ya? nggak bakal sejajar maksudnya di depan tuh. Yang pasti pokoknya dua striker tuh gue pengennya coba si Chiesa sama Ronaldo. Jadi jangan Chiesa tuh jangan ditaruh ngelebar dan kayak ya tugasnya tuh dijadiin wingback kayak gitu. Karena di formasi apa namanya itu 3-5-2 tadi kan. Nah, Kulusevski ini untuk nanti maksudnya lawan Lazio bisa jadi super sub lah. Di saat mungkin udah pemain Lazio udah kayak apa namanya tuh udah kecapean atau Udah apa, nah capek. dia masuk lah, sama kayak inilah formasi lawan Spezia lah kan. Terus Bernardeschi juga bisa jadi alternatif di sebelah kiri gantiin McKennie. Dan mungkin Untuk Morata sendiri? Morata ya kayak kata ini tadi lah Bang Irul tadi lah, kalau misalnya memang benar-benar udah buntu pasti mau nggak mau Morata harus masuk lah kan, karena juga dia juga belum Gantiin siapa? Chiesa mundur jadi gitu. belum maksimal ya, pasti antara gantiin Chiesa lah, pasti gantiin Chiesa untuk nemenin Ronaldo kan. Tapi kalau misalnya Oke. kalau misalnya ngelihat kondisi Morata yang masih belum fit, gua sih pengennya itu Ronaldo Chiesa yang di depan. Bagus juga tuh. Nah, sekarang kan sudah memberikan analisanya tentang pertandingan Juve Lazio. Sekarang aku mau nanya prediksi skor dari masing-masing dari kita nih. Berapa dan sekalian lah siapa yang pencetak golnya. Pengennya siapa itu kan menurut kalian? Oke. Lagi-lagi aku kasih ke gestarnya dulu yang lebih silakan Bung Freddy. Kalau prediksinya sih 1-2 kayaknya. 1-2 kalah dong. Kalah berarti. Hah? Jadi Juve-nya menang. Oh, dua untuk Juve, satu untuk Lazio. dua untuk Juve gitu. Ya, Oh, kirain. Kirain pesimis tadi. Soalnya kan kita kan Juve main di kandang Juve kan. Jadi 2-1 gitu ya. Golnya? Pencetak golnya kira-kira? Cetak golnya pengennya sih ini Demiral sama Morata sih. Tetap Demiral. Demiral. Mantap. Berarti Demiral kemungkinan ini Corner kick ini. corner kick atau tendangan bebas. Ya, dari bola-bola mati lah ya. Iya, bola mati udah. Berharap sudah sekelibit. Oke, sekarang lanjut ke Bung Asep. Geser ke kiri, Bung Asep. Skornya gimana? Kalau aku ngelihat dari lah misalnya performa Juve kemarin lawan Spezia 1-0 tuh udah mahal banget. Kayaknya. Ini lawan Lazio juga. Kemungkinan 1-0 Juve menang. Pencetak gol, penentu siapa itu? Penentu Satu gol itu. Ronaldo penalti.
Oh, jadi gesek Siapa voucher yang ya, dilanggar? gesek voucher. Siapa yang dilanggar kira-kira? Yang dilanggar siapa kira-kira? Yang dilanggar, aduh, kemungkinan kayaknya Ciesa deh, Ciesa dilanggar. Wis. Eh, Kayaknya dua itu Nanti udah aku pasang, mulai nanti aku pasang itu chemistry lah di ya. LF. Iya bisa ya. Di Football Manager pasang aja tuh. Siapa tahu dapat poin besar kan. Oke, 1-0 ya. Iya. Oke, siap. Sekarang turun ke bawah, Bung Jaka. Sama sih Skornya. kayaknya tipis nih. Skornya kayaknya tipis ini. Hmm. Nggak bak. Kalaupun memang nanti bisa selisih dua gol, kemungkinan termasuk kejutan itu. Berarti ada salah satu dari tim ini yang underperform. Nah, berarti kemungkinan tetap sih sama kayak Bung Asep 1-0 kayaknya. 1-0. Siapa? Ah. Ronaldo juga? Ronaldo juga? Ciesa kayaknya. Ciesa. Oh, Ciesa. Penalti. Ronaldo kayaknya istirahat dulu ngegol kayaknya lawan Lazio. Oh. Dia Oke, ini oke, buat oke. lawan Porto aja hat-trick. Kan Oh, abis mantap, ini kan lawan Porto. Mantap, Nah, mantap, hat-trick setuju, nanti. setuju. Oh ya. Jadi tabung dulu yang ya. Lazio ini 1-0. Tabungan dulu. Tabungan dulu. Oke, oke. Oke, kalau menurut aku sendiri prediksi skor ya kalau lawan Lazio ini kayaknya menang tipis, tapi menurut aku skornya 2-1. Hmm. Kenapa 2-1 Oh, ya? oke. Karena memang kayaknya ya tahulah sendiri kalau Lazio ini aku bukan takut sih, maksudnya lebih ke fokus ke Immobile ini memang kadang-kadang membuat perbedaan gitu kan. Jadi bukannya berharap ke Juve kebobolan gitu, tapi memang realitanya memang kayak gitu kan. Immobile itu memang berbahaya bagi tim-tim lain. Jadi memang Iya, menurut benar. aku Juve nanti sempat unggul 1-0 dulu. Wis. Ini mungkin Juve itu kan biasanya kalau sudah 1-0 tuh permainannya agak gimana gitu kan. Bukannya memang kita udah tahu semua, jadi Juve itu kadang bukannya ngotot untuk nyari gol lagi, biasanya suka bertahan gitu. Nyari aman gitu kan. Nah, jadi kemungkinan disamakan dan Juve akhirnya kebales Keluar sekitar nyerang ya. 2-1. Dan keluar menyerang lagi dan skor akhir 2-1. Itu Juve dong pastinya. Nah, untuk yang ngegol aku berharap sih dua-duanya Ronaldo. Ya, karena aku di LM aku pasang dua-duanya tuh ada kapten. Biar top skor juga ya. Iya, biar top Oke, skor aja. top skor. Apalagi Juve, apalagi Ronaldo kan pasti ngincer itu, apalagi mimpin top skor kan. Mau nggak mau dia Iya harus benar, 20 nyari gol. gol lagi biar nggak sampai disalip gitu. Itu aja sih. Mantap, mantap ya. Sip, sip. Benar. Kalau Oke. kalau nak closing lah ada apa? Oke, gini dipotong Bay ini. Iya, Dipotong iya, Bay. santai. Oke, siap. Kita pusing ya. Oke, kawan-kawan, tadi dari masing-masing kita udah memberikan analisanya, membahas review tentang Spezia tadi, dan memberikan prediksi skor saat lawan Lazio. Jadi kita ini udah berada di penghujung podcast malam ini. Jadi terima kasih lagi-lagi untuk partner aku malam ini, Bung Jaka dan Muasep. Kita malam ini komplit ya. Jadi kita sekarang malam ini spesial nemenin Bung Freddy. Ngobrol, ya. Jadi Bung Freddy juga terima kasih atas waktunya, katanya sempat ngungsi pindah demi podcast malam ini ya. Iya. Iya, karena Gara-gara ikatan cinta. sang ibu lebih nonton ikatan cinta, jadi mau gak mau ngalah daripada durhaka ya. Benar. Oke, terima kasih buat Bung Freddy. Oke, buat teman-teman Juventini dimanapun kalian berada, terima kasih untuk waktunya juga untuk malam ini. Terima menyaksikan kami. Jangan bosan-bosan. Pokoknya kita akan terus berbicara tentang Juve, apapun itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Fino alla fine. Forza. Forza Juventus.